sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Faka'annama, maka dia mendapatkan kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Habis sholat subuh, duduk di masjid, zikir sampai terbit matahari. Kode etik pengajian subuh itu, tengok maghribnya jam berapa, sampai jam 22. Kenapa mesti melewat itu? Karena kalau sampai kita sholat sunnah pada waktu terbit matahari tepat, berarti kita sudah terjebak dalam waktu 2 tanduk setan, qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Sebelum matahari tenggelam, matahari terbit, tergelincir matahari. 3 waktu yang terlarang, karena 3 waktu itu dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, nama Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang musyrik kafir jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu juga beribadah. Itu menunjukkan bahwa orang kafir musyrik Makkah itu juga beribadah. Jadi kalau ada hari ini orang yang tidak beribadah, berarti lebih parah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi yang penting bukan pada ibadahnya, karena orang kafir pun beribadah, tapi yang penting adalah pada apakah ibadahnya itu benar atau tidak. Maka ketika dia mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah, la in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kata Allah, kau sembah selain aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amalmu gugur seperti pohon rindang, daunnya kering, dihembus angin, hilang, tak bermakna. Wa qadimna, kami datangkan semua yang mereka lakukan dulu di dunia, kami datangkan. Lalu kemudian amalnya itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin, seperti daun kering yang ditiup angin kencang. Ini sedekahmu, ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini umrahmu, ini zikirmu, ini khatam Quran, tak bermakna di hadapan Allah. Apakah mata kita melihat amal kita itu? Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, mata kita semua melihat amal kita. Ada orang kehausan karena tidak ada air minum, biasa. Yang paling menyakitkan adalah air minumnya ada tapi tak bisa diminum. Itu namanya azab. Azab itu bukan berarti tidak ada nikmat. Nikmatnya ada tapi tidak bisa dinikmati. Itulah azab. Azab artinya al-man'u, tercegah untuk menikmati sesuatu. Istrinya ada tapi tak bisa dinikmatinya. Kenapa? Karena dia sakit. Itu azab. Mudah-mudahan kita sehat semua. Siapa yang berani menghadapi penyakit? Penyakit itu adalah ujian. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Orang beriman tidak pernah takut. Kenapa? Karena dalam setiap yang datang tidak dia sukai itu, asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci sesuatu, tapi di dalam kebencian itu ada banyak kebaikan. Orang tidak suka sakit, benci dia sakit, benci dia jantung koroner, benci dia diabetes meletus, benci dia asam urat, benci dia kanker. Tapi di dalam kebencian itulah sujudnya akan lebih lama. Orang kalau sakit itu sujudnya lama. Ya Allah, begitu sehat, pas macam stempel kantor pos. Orang kalau sedang sakit di rumah sakit, tangannya mau ditasbih, astagfirullah, subhanallah, Allah Akbar, Allahumma sholli. Begitu sehat, langsung handphone. Itu menunjukkan lebih baik sakit apa sehat? Bingung. Lebih baik sehat mengingat Allah, lebih baik sakit mengingat Allah. Sakitnya siapa? Sakitnya Ayyub alaihissalam. Tidak pernah hatinya itu lalai daripada mengingat Allah. Sehatnya siapa? Sehatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kayanya siapa? Kayanya Daud alaihi salam. Susahnya siapa? Susahnya Nabi Musa ketika terbuang dari istana Fir'aun alaihi salam. Mau takut, mau berani, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, mau sempit, mau lapang, yang penting bersama dengan Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang yang mampu menekan hawa nafsunya. Jadi yang penting itu adalah kebersamaan dengan Allah. Ingatlah apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berada di dalam Jabal Sur, ketika akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu dikejar oleh orang kafir musyrik, dia ketakutan, dia cemas, dia ngeri, dia galau, dia gundah gulana. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di dalam gua ini cuma berdua, wallahu thalithuhuma, maka ada Allah bersama kita. Nanti mereka menangkap kita, nanti mereka membunuh kita, nanti mereka menyakiti kita, nanti kita menganiaya kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi sesungguhnya, Ustaz, kenapa kita mesti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah? Banyak sekali ibadah kita ini. Bisa nggak dipres agak jadi sekali aja sebulan? Hati kita ini berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, kafirnya, paginya beriman, wa yumsi kafiran, sorenya bisa kafir. Itulah mengapa setiap waktu itu kita senantiasa terbit fajar, terbuka mata, bersaut-sautan suara azan di kota Balikpapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum lagi azan di sini, sudah azan. Belum azan di ruang tamu, sudah azan di kamar. Semua handphone azan. Yang punya handphone gak bangun. Makanya disebut dengan smartphone. Handphonenya yang cerdas, orangnya goblok. Kenapa kita senantiasa diingatkan? Karena hati kita ini berbolak-balik. Namanya qalb. Qalb artinya qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Makanya kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika, dalam agamamu, wa ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu. Makanya kita disuruh berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini saya sedang bersama dengan orang-orang soleh semuanya. Dari mana Ustaz tahu orang ini soleh? Karena mereka saling mendoakan di dalam sholat mereka. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kepada semua yang soleh-soleh. Selesai berwudu dia juga minta itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jangan sampai hati ini lalai sedikit, sama seperti pesan Tuan Imam kita tadi, sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Kenapa shaf itu tidak boleh bengkok? La takhtalifu, jangan shafnya bengkok. Fakhtalafat qulubukum, kalau shafnya bengkok hati kamu ikut jadi bengkok. Saddul halal, celahnya ditutup, celah kaki ditutup, celah bahu ditutup. Kenapa? Karena sampai ada celah masuk setan. Makna masuk setan di situ adalah jangan sampai ada ruang kosong sehingga kita sedang menyediakan tempat setan. Makanya begitu filosofinya hidup ini, jangan sampai ada ruang kosong. Begitu juga jangan sampai ada gelas kosong. Karena kalau tidak dia akan masuk angin. Perut itu tidak boleh kosong. Isi air hangat, diisi nasi, diisi jagung. Karena kalau kosong dia masuk angin. Maka begitu juga dengan waktu, tak boleh ada kosong. Fa idza faragta fansab, selesai dari satu aktivitas pindah ke aktivitas yang lain. Bangun, buka mata, walaupun bapak ibu sayang cinta setengah mati, belum ada di antara bapak ini yang begitu bangun tidur langsung nyebut nama istrinya pertama. Oh, nggak diam. Yang pertama dia ucapkan nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Begitu dia bangkit dari tempat tidurnya, dia masuk ke toilet, dia tidak ingin hatinya kosong. Dia masukkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai itu dia keluar dari kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada tempat engeknya, yang ada toiletnya di dalam. Apa kata dia? Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa keluar dari WC minta ampun sama Allah? Karena ketika berada di WC tadi mulutnya tidak berzikir dengan Allah, karena dalam WC tak boleh menyebut nama Allah.
terdengar suara azan dari luar masjid. Hayya 'alas shalah. Dia dalam WC, dia sambut la haula wala quwata illa billah. Dalam hati saja, maka lidahnya lalai keluar dari dalam WC, dia ngaku lalai. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Sebelum pergi ke masjid, rapikan dulu rambutnya, jangan sampai ketahuan bangun tidur. Jangan sampai kita di masjid orang senyum, kita senyum, orang ketawa, kita ketawa, rupanya yang diketawakan orang kita. Gara-gara taik mata sebesar biji bakso. Dirapikan dulu, bersih semuanya sudah. Saat melihat wajah di cermin, jangan sampai hati lalai dan lupa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau perbaiki bentuk fisik zahirku, perbaiki juga hatiku, jangan sampai lalai lupa kepada engkau ya Allah. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dari rumah sampai ke Masjid Al-Munawwarah, mulutnya pun tak kosong. Makan, naik motor. Saya lihat tuh di lampu merah, bapak-bapak berhenti lampu merah. Salut saya, Masya Allah, mulutnya kumat kami. Rupanya ada handphone di balik helm. Husnuzallah, insya Allah walaupun sedang ngobrol hatinya tak lalai, insya Allah. Ustaz Somad, kata Habib yang paling bagus salawat, kata Kiai yang paling bagus istighfar, kata Ustaz yang paling bagus adalah memperbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustaz satu lagi yang ceramah, Tuan Guru mengatakan yang paling bagus adalah Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus mana yang kamu amalkan? Itulah sampai sekarang belum ada satu pun lagi. Ini namanya orang terlalu sibuk ngaji sampai tidak beramal. Istighfar bagus, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hatinya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Katanya yang panjang Pak Ustaz, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Katanya yang lebih panjang Pak Ustaz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak hafal, malu Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut, tak usah keluarkan suara. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Rabbal baraya, Rabb artinya tiga, pencipta, penjaga, pemberi rezeki. Maka ketika orang berkata, ya Rabb, engkau yang mencipta aku, engkau yang menjaga aku, engkau yang memberi aku rezeki. Ketika dia berkata, ya Rahman, engkau yang menyayangi aku, ya Ahad, engkau yang tunggal esa tak berbilang, ya Samad, bukan Ustaz, engkau tempat aku bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Meminta kepada dia tempat bergantung. Tak ada tempat bergantung. Bergantung ke batang kayu, patah. Bergantung ke besi, berkarat. Bergantung kepada kuasa, sirna. Bergantung kepada harta, lenyap. Bergantung kepada orang hidup, mati. Bergantung kepada dia, hayyun la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah, kau dapati Allah mengampuni dosa-dosa. Datang seorang Yahudi, dia sudah membunuh 99 orang. Dijumpainya pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni aku? Kata pendeta Yahudi, kau masuk neraka karena kau sudah membunuh orang. Diambilnya pisau, kalau begitu kau yang ke-100. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampunkan dosa selain itu. Bagaimana kalau kami pernah menyembah berhala Pak Ustaz? Apakah Abu Bakar tak pernah menyembah berhala? Apakah Umar tak pernah menyembah berhala?
Apakah Utsman tak pernah menyembah berhala? Tapi ketika mereka masuk Islam dan bertobat, illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, mereka beramal saleh, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosa mereka dulu bukan sekedar diampunkan Allah, bukan sekedar dihilangkan Allah, diganti Allah dengan kebaikan. Pak Ustaz katanya kalau kita taubat itu dosa kita hilang. Dosa bukan cuma hilang, diganti Allah. Ayatnya jelas, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Zina, minum khamar, mabukmu, syirikmu diganti Allah. Jadi apa makna orang yang syirik itu tidak diampunkan Allah? Orang yang syirik tidak sempat bertaubat, mati di neraka jahanam, tak keluar-keluar. Beda sama orang yang buat dosa selain syirik, nggak sempat taubat, mati. Dia cuman transit sebentar, ya obok-obok sedikit dalam neraka, habis itu baru dia keluar. Neraka itu berapa derajat Celcius Pak Ustaz? Diletakkan batu kerikilnya sebesar ujung kelingking di tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Nah, hitunglah berapa derajat Celcius itu. Ya belum ka'baini, ketika air neraka itu sampai ke mata kaki, yang libihadimahu, mendidih otak di kepala. Itulah ahwanu azaban, azab yang paling ringan. Maka tadi kita diajak oleh saudara kita dibimbing zikir di Masjid Al-Munawwarah dengan zikir Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tuan Guru, ya, apa amalannya biar supaya rezeki saya lancar? Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya tanam-tanaman saya subur? Istighfar. Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya istri saya hamil punya anak? Istighfar. Nampaknya Tuan Guru ini nggak ada amalan lain kecuali istighfar. Padahal yang ngomong begitu bukan Tuan Guru. Ayat Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa. Setelah itu, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan diturunkan yang hujan. Jadi kalau mau turun hujan pun memperbanyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, dikirimkannya untuk kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, disuburkannya tanam-tanaman kamu. Wa yaj'al lakum anhara, diberikannya kamu surga yang mengalir sungai di dalamnya. 6. Keutamaan istighfar. 3. Ditambah dalam hadis. 9. Yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, baik istighfar tuh Pak Ustaz, bagus. Tapi jangan mulutnya beristighfar, tapi perbuatannya lanjut terus. Jangan lidahnya beristighfar, tapi hatinya tak takut pada Allah. Rukun taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqrar bil lisani, diucapkan dengan lidah, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan. Mudah-mudahan yang berzina, yang pakai narkoba, yang minum khamar, yang gak sholat, yang bakil, medit, kedekut, tak mau berzakat, setelah subuh ini taubat sebenar-benar taubat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Saya diajak untuk panen madu lebah. Emang ada madu yang lain? Ada. Panen madu lebah, batang kayu tualang 50 meter ke atas. Ustadz kok tahu 50 meter? Talinya 50 meter, ditembak pakai batu kerikil ke atas, turun ke bawah. Saya tanya, Pak, ini berapa meter panjang tali ini? 100. Pas, 50 ke atas, 50 ke bawah. Betul kata dalam bahasa Arab. Arti kata nasuha adalah menyaring madu lebah sehingga sampah-sampahnya tinggal di atas, madu murni turun ke bawah, diminum rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sampah-sampahnya di atas, itulah arti nasuha. Kenapa? Karena kita ini banyak sampahnya. Ada rantingnya, ada daunnya, ada lilitnya, ada lebahnya, ada sampahnya. Sampahnya tinggal ke atas, tinggal madu murni turun ke bawah, diminum.
alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat, al-asal, madu, wal Quran, banyak-banyak membaca Quran. Yang zahir madu, yang gaib Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Al-Quran itu datang sebagai syifa, penyembuh hati yang luka. Madu diminum sebagai penyembuh bagian dalam tubuh yang luka. Kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna taubat nasuha? Sampah-sampahnya disaring, dibuang. Khudh ma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Buang sampahnya, ambil. Buang yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Itu makna melihat orang, jangan lihat kotornya. Melihat orang, jangan lihat masa lalunya, tapi lihatlah orang yang mati, tak boleh sebut jelek-jeleknya. Kata Nabi, ulkuru mahasina mautakum, orang yang meninggal sebut yang baik-baiknya. Karena kalau sudah kau sebut jeleknya, belum bisa kau minta maaf, karena orangnya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.